Halo teman-teman MP, selamat datang di Realita 1. Perkenalkan, nama saya Deva dan partner saya Chelsea. Kami akan membantu kalian dalam memahami bagaimana cara menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Apa saja sih yang akan kita lakukan pada video kali ini? Adalah yang pertama, cara membuat formulir, lalu dilanjutkan dengan cara membuat daftar isi dan langkah-langkahnya, lalu memahami menu reference, lalu setelah itu memahami perbedaan heading 1 dan heading 2, lalu ada perbedaan footnote dan endnote, lalu format penulisan footnote, dan terakhir di Microsoft Word yaitu fitur track change. Lalu untuk di Excel, yang pertama kita akan memahami bagaimana cara menggunakan fitur freeze paint. Lalu berikutnya kita akan memahami bagaimana cara menggunakan rumus sum dan if. Terakhir kita akan memahami bagaimana cara menggunakan rumus count, counta, count if, dan count black. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke videonya. Let's go. Selanjutnya kita akan membahas terkait pembuatan formulir pendaftaran. Ada versi garis lurus dan versi kotak-kotak. Yang pertama kita akan membuat formulir pendaftaran versi garis lurus. Pertama-tama siapkan isi formulirnya terlebih dahulu, lalu blok pada bagian nama lengkap sampai nomor HP. Tempatkan kursor pada kalimat yang paling panjang, lalu arahkan kursor ke atas, lalu klik satu kali, geser sedikit, lalu klik satu kali lagi, lalu geser ke arah yang diinginkan untuk mengakhiri garis lurus dan klik kanan dua kali, maka akan muncul seperti ini. Ubah stop position menjadi 15,95, lalu pada bagian leader pilih opsi nomor 4, lalu klik OK. Selanjutnya tempatkan kursor pada bagian belakang tanda titik 2, lalu tekan tombol tab hingga tanda titik 2 tersebut sama rata dengan tanda titik 2 yang ada di bawahnya. Lakukan dengan cara yang sama sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya tempatkan kursor pada bagian belakang tanda titik 2, lalu tekan tab 2 kali. Lakukan dengan cara yang sama sampai dengan yang terakhir. Jadilah formulir pendaftaran dengan menggunakan garis lurus. Yang kedua, kita akan membuat formulir pendaftaran versi kotak-kotak. Caranya, ketik 2610 lalu tekan Alt plus X. Selanjutnya, blok kotak tersebut dan copy menggunakan Ctrl plus C, lalu tempel menggunakan Ctrl plus V. Lakukan berulang kali sampai panjang yang diinginkan. Selanjutnya, blok semua kotak yang ada di atas, lalu copy menggunakan Ctrl plus C, lalu tempel ke bagian bawah menggunakan Ctrl plus V lagi. Lakukan sampai ke kategori paling terakhir. Jadilah formulir pendaftaran seperti ini. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas cara membuat daftar isi. Pertama-tama kita membuat halamannya terlebih dahulu. Letakkan kursor pada bagian kata pengantar di belakang huruf K, lalu ke bagian layout, lalu klik break, lalu klik next page, lalu klik 2 kali pada bagian atas kata pengantar, nonaktifkan link to previousnya, lalu scroll ke bawah, klik kursor pada bagian bawah, lalu nonaktifkan kembali link to previousnya, lalu klik page number, lalu klik format page number, lalu klik pada bagian number format, pilih angka Romawi, lalu klik pada bagian started, lalu pilih mulai dari I1, klik kembali page number, lalu klik bottom of page, lalu pilih line number 2.
Nah, halamannya sudah terlihat, lalu close header-nya. Selanjutnya untuk bagian bab 1, letakkan kursor pada bagian belakang bab, lalu klik layout, lalu klik bricks, lalu pilih next page, lalu scroll ke bawah. Pada bagian bawah halaman klik 2 kali, lalu ke bagian page number, lalu pilih format page number, lalu pilih format angka 1, 2, 3 dan klik start at 1, lalu klik OK. Nah, ini format halamannya sudah terganti, lalu close header. Selanjutnya untuk membuat daftar isi kita perlu mengubah format style font dari normal menjadi heading 1 dan heading 2 pada bab dan subbab. Pertama-tama kita aktifkan navigation pane-nya di bagian view, lalu checklist navigation pane-nya, dan navigation-nya telah muncul di bagian kiri. Selanjutnya pada bagian kata pengantar kita ubah menjadi heading 1. Karena ini merubah format, tekan tombol Ctrl plus Z agar kembali seperti semula. Lalu klik kanan pada bagian heading 1, lalu pilih update heading 1 to match selection. Selanjutnya pada bagian halaman daftar isi kita lakukan cara seperti tadi, blok dulu, lalu heading 1, lalu pada bagian bab 1 kita blok dan gunakan heading 1, lalu backslash 2 kali pada bagian belakang pendahuluan. Selanjutnya tekan shift plus enter secara bersamaan, gunanya agar bagian pendahuluannya ikut menjadi satu kategori di bagian bab 1 pada navigation. Selanjutnya karena bagian latar belakang itu disebutnya subbab, jadi bagian latar belakang di blok, lalu gunakan heading 2, lalu Ctrl Z, lalu klik kanan pada bagian heading 2 dan pilih update heading 2. Nah, ini sudah muncul di bagian navigation. Lalu selanjutnya bagian rumusan masalah kita blok lagi dan pilih heading 2 lagi. Lalu tujuan kajian juga di blok, lalu heading 2. Lalu manfaat akademik juga di blok dan heading 2. Dan semua halaman di sini sudah masuk ke navigation. Selanjutnya kita buat daftar isinya. Klik bagian reference, lalu pilih table of content dan pilih automatic table 2. Nah, ini daftar isinya telah muncul otomatis. Lalu kita backpaste table of content-nya. Lalu kita blok semua daftar isinya dan ganti fontnya menjadi Times New Roman dan ukurannya menjadi 12. Nah, daftar isinya sudah jadi. Di bagian ini kita akan membahas menu reference yang ada di Microsoft Word. Menu reference ini adalah menu yang digunakan untuk mengatur hal-hal penting dalam penulisan dokumen, terutama yang berkaitan dengan referensi seperti daftar isi, catatan kaki, dan daftar pustaka. Yang pertama ada table of content. Fitur ini digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis berdasarkan judul dan subjudul yang sudah kita buat menggunakan heading. Dengan fitur ini, kita tidak perlu mengatur daftar isi secara manual. Yang kedua ada insert footnote.
Fitur ini digunakan untuk menambahkan catatan kaki di bagian bawah halaman. Biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atau sumber dari suatu informasi tanpa mengganggu isi utama teks. Yang ketiga ada insert citation. Fitur ini digunakan untuk menambahkan sumber kutipan langsung di dalam teks. Misalnya, saat kita mengambil teori dari buku atau jurnal, kita bisa menampilkan nama penulis dan tahun secara otomatis. Keempat, insert citation untuk daftar pustaka. Jadi, semua sumber yang sudah kita masukkan melalui insert citation akan dikumpulkan dan ditampilkan dalam bentuk daftar pustaka. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang perbedaan footnote dan endnote. Footnote dan endnote ini keduanya digunakan untuk memberikan referensi atau penjelasan tambahan, namun letaknya itu berbeda. Kalau untuk footnote itu biasanya terletak di bawah sebuah halaman. Sebuah halaman seperti misal contohnya saya akan memblok satu tulisan ini, lalu saya akan memberikan insert footnote. Nah, footnote akan muncul di bawah untuk halaman itu saja. Kalau untuk endnote misalnya saya blok di bagian sini, lalu saya pilih bagian endnote di sini. Untuk membuka menu dari footnote dan endnote tersebut. Ketika saya pilih endnote itu akan muncul di bagian paling bawah dari sebuah halaman atau sebuah kalimat. Nah, itu letak perbedaannya di bagian situ. Cara untuk penulisannya footnote atau endnote, pertama-tama dari sumber yang kalian temui, kalian pertama-tama menulis nama penerbitnya atau pembuatnya, lalu tahunnya, titik di antara semuanya itu harus ada titik, lalu judul seperti ini, Pancasila sebagai dasar kehidupan, lalu kotak dan nama tempat penerbitnya atau perusahaan penerbitnya. Jadi saya tinggal blok seperti ini, lalu insert footnote seperti ini. Ini untuk footnote nomor 1 nanti akan kelihatan nih tertulis di sini nomor 1 bahwasannya kalimat ini yang saya blok ini mengambil referensi dari file ini yang berjudul Pancasila sebagai dasar kehidupan. Untuk format penulisan endnote juga sama seperti itu, tidak ada yang berubah. Untuk menambahkan misalnya menambah footnote lagi, kalian tinggal memblok bagian yang kalian inginkan, lalu tinggal insert footnote, nanti akan ada nomor 2 di sini. Kalian tinggal memasukkan sumber atau data yang kalian gunakan untuk mendapatkan atau membuat kalimat ini di sini. Lalu berikutnya saya akan membahas fitur yang bernama track change. Fitur ini biasanya sangat krusial yang biasanya digunakan saat sedang merevisi dokumen, entah itu bersama rekan tim atau bersama dosen. Fungsinya itu mencatat setiap perubahan, entah itu penghapusan, penambahan, atau perubahan format yang dilakukan pada dokumen. Nah, cara menggunakannya itu kalian pencet track change-nya, ini akan otomatis aktif. Jadi sehingga ketika kalian ingin ngeblok suatu paragraf lalu kalian ubah format, nah di sini akan sudah muncul track change-nya atau jejaknya sudah muncul. Lalu misalnya di sini kalian mau mewarnai kalimat kalian, tuh sudah muncul formatted highlight, atau di bagian ini kalian pencet tab, nah bakal muncul bagian formatted left indent first line 1,23 cm. Seperti itu untuk penggunaan track change. Setelah kita memahami cara menggunakan beberapa fitur di Microsoft Word, mari kita lanjut ke Microsoft Excel. Lalu teman-temanku sekalian, mari kita belajar tentang freeze pane. Freeze pane ini biasanya digunakan di Excel. Nah, misalnya saya punya sebuah contoh
ini contoh tabel di mana kalian akan menggunakan VLOOKUP untuk mengambil data dari tabel ini dan akan dipindahkan ke nama, harga, dan lain-lainnya. Misalnya saya VLOOKUP lalu lookup value, ini kodenya lookup value kode, lalu ada table arraynya kalian blok bagian tabelnya, lalu koma, kolom indeksnya itu karena ini nama berarti nomor 2, kolom indeks kedua, range lookupnya itu yang false, exact match. Nah, namanya akan benar, itu kode M Adinda. Tapi ketika kalian blok ke bawah tuh, yang terjadi adalah NA atau datanya tidak benar. Ini terjadi dikarenakan ketika kalian melihat di bagian sini tuh, tabelnya ikut turun ketika bagian ini saya turunkan. Nah, agar ini tidak terjadi, kita menggunakan yang namanya freespan. Untuk cara menggunakan freespan, pertama-tama kalian blok kotak dari sebuah tabelnya, lalu untuk di tabel array ini kalian pencet F4. Nah, ini kalian sudah mengaktifkan mode freespan-nya yang membuat datanya tidak akan turun atau rusak ketika kalian scroll atau kalian lanjutkan ke bawah. Seperti itu. Pada bagian ini kita akan membahas SUMIF, count, konta, count blank, dan countif. Selanjutnya kita akan membahas SUMIF. SUMIF itu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan nilai berdasarkan kategori. Nah, di sini udah ada datanya. Yang ditanya itu adalah jumlah buku yang dipinjam oleh Tony. Selanjutnya ketik rumusnya itu sama dengan, lalu ketik SUMIF, lalu tekan tombol tab, lalu dalam kurung, lalu blok pada bagian nama, lalu titik koma, lalu tanda kutip, ketik Tony, kutip lagi, lalu blok pada bagian jumlah buku. Selanjutnya tutup kurung, lalu enter. Next, rumus count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka saja. Nah, di sini sudah ada datanya, dan datanya ini menanyakan jumlah data yang ada di tabel. Langsung aja kita ketik rumusnya sama dengan count, lalu tekan tombol tab, lalu buka kurung, lalu blok pada bagian average, lalu tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, rumus konta digunakan untuk menghitung semua sel yang tidak kosong. Langsung aja ketik rumusnya sama dengan konta, tekan tombol tab, lalu buka kurung, lalu blok pada bagian umur, lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Next, rumus count blank digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Next, rumusnya sama dengan count blank, lalu tekan tab, lalu buka kurung, lalu blok pada bagian umur, lalu tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, rumus countif yang digunakan untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ada contoh data yang ada kriterianya, yaitu kriterianya belum kembali dan sudah kembali. Dan di sini ada pertanyaan, apa ada berapa orang yang belum mengembalikan buku? Next, rumusnya sama dengan countif, lalu tekan tombol tab, lalu buka kurung, lalu blok pada bagian keterangan, lalu tanda titik koma, lalu ketik belum kembali, lalu tanda kutip, lalu tutup kurung, enter. Nah, itu dia rumus-rumus Excel yang telah kita bahas. Cukup sekian video dari kami.
Kalau ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.